Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenalkan diri, nama M. Kuswanis Rahman, NIM 220013, kelas manajemen RC1, mata kuliah teori ekonomi. Dosen pengampu Edi Suranta Karina Sembiri, SEME. Saya akan menjelaskan tentang makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, perdagangan internasional, dan kebijakan fiskal. Ini melibatkan analisis terhadap indikator ekonomi yang mempengaruhi suatu negara atau wilayah secara menyeluruh, bukan hanya individu atau perusahaan. Saya akan memberikan gambaran umum tentang makroekonomi, melibatkan indikator dan kondisi subtopik yang berkembang dengan baik. Ini hanya ikhtisar dan topik ini dapat mendalami. Makroekonomi dan indikator kondisi ekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Indikator produk domestik bruto atau PDB, produk domestik bruto PDB adalah salah satu indikator utama dalam makroekonomi yang mengukur nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. PDB dapat dihitung dengan dua pendekatan utama, pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Yaitu yang pertama, pendekatan produk atau output. PDB dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Ini mencakup nilai tambah dan semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa. Yang kedua, pendekatan pengeluaran. PDB juga dapat diukur dengan menjumlah pengeluaran untuk barang dan jasa. Ini mencakup pengeluaran rumah tangga, investasi swasta, belanja pemerintah, dan bersih ekspor dikurangi impor. Rumus umum untuk menghitung PDB adalah sebagai berikut. PDB sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah kurung buka X kurang M garis miring. Kalau C artinya adalah pengeluaran consumption, I adalah investasi swasta investment, G adalah belanja pemerintah government spending, X adalah nilai ekspor, M adalah nilai impor. PDB merupakan indikator penting karena mencerminkan ukuran keseluruhan ekonomi suatu negara dan memberikan gambaran tentang indikator produksi dan aktivitas ekonomi. PDB per kapita juga digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk. Penting untuk dicatat bahwa PDB bukanlah ukuran keseluruhan kesejahteraan atau distribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi lebih sebagai indikator tingkat aktivitas ekonomi. Kondisi yang berkembang baik, pertumbuhan ekonomi pasif, atau pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan kesejahteraan ekonomi. Faktor-faktor seperti investasi, konsumsi, dan ekspor dapat mengaruhi pertumbuhan. Kondisi yang berkembang baik dalam konteks ekonomi sering kali mencakup pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Beberapa faktor utama yang dapat mengaruhi pertumbuhan ekonomi melibatkan investasi, konsumsi, dan ekspor. Mari kita bahas lebih lanjut. Investasi swasta dan publik memiliki peran krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta melibatkan pembelian barang modal, meningkatkan kapasitas produk, dan meningkatkan proyek infrastruktur. Sementara itu, investasi publik melibatkan belanja pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur dan layanan publik. Dan kedua, konsumsi juga merupakan faktor penting jika masyarakat memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor seperti pendapatan per kapita, tingkat pekerjaan, dan percayaan konsumen memainkan peran dalam penentuan tingkat konsumsi. Ketiga, ekspor. Jika suatu negara mampu meningkatkan ekspor dan satu perdagangan positif atau ekspor lebih besar daripada impor, ini dapat memberikan dorongan terhadap ekonomi. Ekspor merupakan sumber mendapatkan dari luar negeri yang dapat memperluas pasar untuk barang dan jasa domestik. Kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter juga dapat mengaruhi kondisi pemotongan pajak atau meningkatkan belanja
untuk merangsang aktivitas ekonomi. Sementara itu, bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mengaruhi tingkat investasi. Dengan adanya kombinasi yang seimbang dan dari faktor-faktor ini, suatu negara dapat mencapai kondisi yang berkembang baik dengan pertumbuhan ekonomi dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mempertahankan kondisi ekonomi yang positif. Kedua, inflasi. Indikator tingkat inflasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk ini adalah indeks harga konsumen atau Consumer Price Index (CPI). Berikut adalah beberapa poin terkait indikator tingkat inflasi. Yang pertama, indeks harga konsumen (CPI). CPI mengukur perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Rata-rata ini mencakup berbagai kategori seperti makanan, pakaian, perumahan, kesejahteraan, dan pendidikan. Meningkatkan nilai CPI menunjukkan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Kedua, indeks harga produsen atau PPI. PPI mengukur perubahan harga dari perspektif produsen atau pembuat barang. PPI mencakup harga bahan baku dan barang modal yang dapat memberikan petunjuk awal tentang arah inflasi. Inti inflasi beberapa ekonomi juga memperhatikan inti inflasi yang mengukur kenaikan harga tanpa mempertimbangkan volatilitas harga tertentu seperti makanan dan energi. Inti inflasi memberikan gambaran yang lebih stabil tentang tren inflasi jangka panjang. 4. Inflasi terkendali. Inflasi yang terkendali adalah situasi di mana tingkat inflasi berada pada tingkat yang dapat diterima dan dapat diatur. Pemerintah dan bank sentral berusaha untuk menjaga inflasi pada tingkat yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. 5. Dampak inflasi. Tingkat inflasi yang rendah umum dianggap positif karena mempertahankan daya beli mata uang, namun inflasi yang terlalu rendah atau deflasi juga dapat memiliki dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi. Penting untuk memahami tingkat inflasi karena dapat mengaruhi keputusan ekonomi termasuk kebijakan moneter oleh bank sentral. Pengukuran dan pemantauan inflasi membantu pemerintah dan bisnis dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang sesuai. Kondisi yang berkembang baik, inflasi yang terkendali, mendukung stabilitas ekonomi. Bank sentral berusaha menjaga tingkat inflasi yang moderat. Inflasi yang terkendali memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi. Bank sentral seringkali memiliki mandat untuk menjaga tingkat inflasi pada tingkat yang moderat. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara inflasi yang terkendali dan stabilitas ekonomi. Yang pertama yaitu daya beli mata uang. Inflasi yang terkendali membantu menjaga daya beli mata uang. Ketika tingkat inflasi moderat, nilai mata uang cenderung lebih stabil dan konsumen dapat mempertahankan daya beli mereka. Ini penting untuk stabilitas ekonomi karena memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan. 2. Kepercayaan konsumen dan bisnis. Tingkat inflasi yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan bisnis. Ketika para pemangku kepentingan memiliki keyakinan bahwa harga tidak akan mengalami fluktuasi ekstrim, mereka lebih cenderung untuk melakukan investasi, konsumsi, dan keputusan ekonomi lainnya. 3. Memelihara stabilitas harga. Pemeliharaan stabilitas harga adalah salah satu tujuan utama bank sentral. Dengan menjaga inflasi pada tingkat yang moderat, bank sentral dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang moderat yang lebih stabil. Hal ini memungkinkan pelaku ekonomi untuk merencanakan kegiatan mereka tanpa terlalu banyak terpengaruh oleh perubahan yang tiba-tiba. 4. Kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga untuk mengendalikan tingkat inflasi. Suku bunga yang sesuai dapat membantu mencegah inflasi yang berlebihan atau deflasi merugikan. Oleh karena itu, bank sentral memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kontrol inflasi. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Inflasi yang terkendali menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketika harga barang dan jasa naik secara moderat, ini dapat merangsang investasi dan aktivitas ekonomi tanpa menciptakan ketidakpastian yang berlebihan. Penting untuk dicatat bahwa target inflasi dianggap sebagai terkendali dapat bervariasi antara
ekonomi, keputusan mengenai tingkat inflasi yang diinginkan biasanya melibatkan pertimbangan antar pendorong pertumbuhan ekonomi menjaga stabilitas harga. Tingkat pengangguran. Indikator tingkat pengangguran adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur proporsi tenaga kerja suatu negara yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang memberikan gambaran tentang sehat tidaknya pasar tenaga kerja suatu negara. Berikut beberapa poin terkait indikator tingkat pengangguran. Yang pertama yaitu definisi pengangguran. Orang yang dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan serta siap untuk bekerja jika ada kesempatan. Mereka yang tidak bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan seperti mereka yang pensiun atau tidak berpartisipasi dengan sukarela tidak dihitung sebagai pengangguran. 2. Cara menghitung tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dihitung sebagai persentase dari jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja atau jumlah pengangguran ditambah pekerjaan yang bekerja. Formula umumnya adalah tingkat pengangguran, jumlah pengangguran, angkat kerja. 3. Tingkat pengangguran terbuka dan tersembunyi. Ada dua jenis pengangguran yaitu terbuka dan tersembunyi. Pengangguran terbuka mencakup orang-orang yang aktif mencari pekerjaan, sementara pengangguran yang tersembunyi mencakup mereka yang ingin bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan karena keputusan atau faktor lain. Pengaruh ekonomi, dampak sosial dan ekonomi, kebijakan pemerintah, hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang tinggi. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan ekonomi antara tingkat pengangguran rendah dan kesejahteraan ekonomi. Yang pertama, pekerjaan yang tinggi. 2. Daya beli yang meningkat. 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan kontribusi pajak. 5. Investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan poin keempat, neraca perdagangan. Indikator neraca perdagangan, kondisi yang berkembang baik, surplus perdagangan sektor melebihi impor dapat meningkatkan kestabilan ekonomi di suatu negara. 5. Utang publik. Indikator utang publik sebagai persentase PDB. Kondisi yang berkembang baik, pengelolaan utang publik yang bijaksana penting untuk mencapai kestabilan ekonomi. 6. Investasi dan kondisi subtopik. Yang pertama yaitu kesejahteraan sosial, kedua keberlanjutan lingkungan, dan ketiga keseimbangan anggaran. Itulah gambaran umum tentang makroekonomi dan beberapa kondisi subtopiknya. Demikian penjelasan dari makroekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.